Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang membuat kami bisa berdiri sampai pada siang hari ini. Firman-Mu yang mampu memberikan teguran bagi kami. Sebab dalam perjalanan hidup kami di tengah dunia yang sudah dikuasai oleh dosa ini Tuhan. Sebab dosa itu membawa kami kepada maut, kematian yang kekal. Tetapi yang mampu merebut kami dari maut itu, dari kematian yang kekal itu, hanya kekuatan firman-Lah yang mampu merebut kami. Sehingga dari maut kami, sesuai dengan kerinduan-Mu, satupun Engkau katakan tidak ada yang binasa dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengambil kami dari maut, sehingga kami ditempatkan mendapat hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Tapi seringkali kehidupan kami ini meremehkan firman Tuhan. Tetapi firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa ada pada saat siang hari ini. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, perkataan mulut, lidah, bibir hamba-Mu menusuk sampai ke kedalaman hati. Oleh karena firman-Mu yang berkuasa menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Dari tempat yang berbahagia ini, saya menyapa sekalian kita baik yang ada di sini, mendengar siaran tunda lewat YouTube. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita bisa berada menjalani kehidupan ini, dan firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk merubah kehidupan kita dari kehidupan manusia darah daging yang sudah dikuasai oleh dosa. Tetapi kehidupan ini akan dirubah oleh Tuhan lewat firman-Nya menjadi sama mulia dengan Tuhan. Kalau kita berbicara sama mulia dengan Tuhan, siapa kehidupan kita ini? Kalau kita memperhatikan, berkaca pada diri kita sendiri, kok bisa Tuhan mau menjadi sama mulia dengan kita? Ya, Dia begitu mulia, tetapi Dia rela. Dia berusaha lewat firman itu, Dia akan mengubah kehidupan saya terlebih dahulu bersama saudara, untuk kita menjadi sama mulia dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan dalam tema yang sudah kita lihat pada saat pagi siang hari ini. Dia ada di tengah tantangan yang kita hadapi. Ya, Dia ada di tengah tantangan kita. Hari-hari ini kita banyak menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan yang terjadi. Ya, persoalan-persoalan yang silih berganti. Sebab apapun tantangan yang terjadi, kita tidak perlu kecut dan tawar hati. Sebab Dia sudah berjanji, Dia ada di tengah-tengah kita. Kita tidak perlu kecut hati, ya, kita tidak perlu merasa takut dan gentar, tidak perlu kita tidak bersemangat, hilang keberanian, bahkan putus pengharapan, karena Dia sekali lagi sudah berjanji, Dia ada di tengah-tengah kita, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan. Dia Immanuel, Dia bersama dengan kita. Itu sebabnya kita akan lihat pembacaan firman Tuhan. Kita mau belajar dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-9. Tentunya saya tidak mengajak kita baca secara keseluruhan, tapi kita akan cuplik beberapa ayat di pasal dan kitab Yosua ini, supaya ini menjadi suatu kekuatan bagi kita, supaya kita betul-betul yakin dan percaya apapun seizin Tuhan tantangan yang kita hadapi, Dia ada, Immanuel, Dia bersama dengan kita. Pasal pertama dalam kitab Yosua pertama, sebab sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, ya, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kita berhenti pada ayat yang kedua saja dalam pembacaan. Jadi ya, Musa ini adalah pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Itu tanah perjanjian, tanah yang kekal, ya, tanah perjanjian.
Ya, kalau bagi kita sekarang ini adalah kehidupan kita yang harus memang berjuang untuk kita keluar dari dunia ini menuju tanah yang kekal, itulah kota Yerusalem yang baru. Tentunya di dalam perjalanan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa, banyak sekali tantangan-tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel yang tentunya di bawah kepemimpinan Musa. Tetapi setelah Musa mati, Tuhan perhatikan, setelah Musa mati hilanglah kepemimpinan bangsa Israel, sehingga Tuhan tunjuklah abdi Musa. Namanya abdi itu pembantu, ya, yang tentunya ya di bawah kapasitasnya, kualitasnya, kemampuannya di bawah daripada Musa untuk membawa Yosua, untuk membawa Israel ini sampai menuju tanah Kanaan, kurang lebih 2 juta orang. Jadi Yosua ini memimpin bangsa Israel untuk sampai tanah Kanaan, dia memimpin 2 juta orang. Tidak mudah ya untuk memimpin 2 juta orang. Sedangkan saja kita memimpin 10 orang, 20 orang, 30 orang, kadang ya frustasi, putus pengharapan, mungkin kita tawar hati, kecut hati, ya tingkah laku, sholat tingkah lakunya mungkin berbeda-beda. 2 juta orang yang dihadapi Yosua setiap hari. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, Yosua harus taat kepada apa yang difirmankan Tuhan. Dia harus mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan untuk dia kerjakan, untuk membawa bangsa Israel ini keluar ya sampai kepada tanah Kanaan. Tetapi saudara perhatikan ya, saudara perhatikan ayat yang kedua, dikatakan demikian, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Jadi banyak tantangan yang dihadapi oleh Yosua setelah Musa mati, yaitu dia menghadapi ayat yang keempat ya, sungai Efrat, orang Het ya dan sebagainya. Tetapi tantangan pertama yang Tuhan katakan di ayat yang kedua tadi, bersiaplah, seberangilah sungai Yordan. Jadi tantangan pertama yang dihadapi oleh Yosua ini, dia harus membawa Israel ini keluar ya, menyeberang sungai Yordan. Waktu saya di Israel, saya memperhatikan sungai Yordan ini tidak terlalu menakutkan saudara ya, dan tidak terlalu dalam, dan di sana banyak ya peristiwa-peristiwa, termasuk waktu Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan, tidak terlalu dalam. Tetapi waktu saya baca ayat ini, loh, kenapa Tuhan katakan seberangilah sungai Yordan? Ini kan tidak merupakan suatu tantangan. Ya paling dalam mungkin sepinggang ini saudaraku ya. Waktu Yesus kan dibaptiskan tidak terlalu dalam kan, makanya dia kan ditenggelamkan. Ya sepinggang atau segini, 1 meter 60 atau 50 senti lah, tidak terlalu dalam. Tapi tantangan yang pertama yang Tuhan katakan kepada Yosua itu untuk bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Sebenarnya tidak jadi masalah, tapi saya baca firman Tuhan, saya temukan di pasal yang ketiga, kenapa Tuhan katakan tantangan yang dihadapi bangsa Israel untuk menyeberang sungai Yordan. Kita lihat dulu pasal yang ketiga ayat yang ke-15 ya, namanya sungai tidak menakutkan saudaraku ya, tidak terlalu membahayakan. Sedangkan laut saja Kolsom tebara bisa Tuhan belah. Ya kenapa Tuhan katakan kepada Yosua, seberangilah sungai Yordan. Pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu, mencelupkan kakinya ke dalam air tepi sungai Yordan, sungai Yordan itu sebak sampai meluap. Jadi tantangan yang pertama yang Tuhan katakan kepada Yosua untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir, katanya untuk menyeberang sungai Yordan. Ya, dan saya katakan tadi sungai Yordan itu tidak terlalu masalah. Tetapi pada waktu itu musim sungai Yordan itu meluap airnya dan sebak dan sangat membahayakan. Ya, sehingga betul-betul saat itu bisa memakan, menenggelamkan begitu banyak orang. Ya. Jadi ini tantangan pertama. Ya, mungkin kita berkata, oh hari-hari ini tidak ada masalah, hari-hari ini lancar kok, semua lancar, semua berjalan dengan aman, pekerjaan baik, pekerjaan sukses, pendidikan baik, jodoh pun baik. Tapi perhatikan, ya sewaktu-waktu, satu ketika Tuhan izinkan kita menghadapi masalah bagaikan sungai Yordan, yang tiba-tiba masalah itu datang sekonyong-konyong. Amin. Ini kan tiba-tiba air sungai Yordan itu sebak dan meluap dan membahayakan. Mungkin kita berkata, oh sekarang Pak Pendeta aman, semua tidak ada masalah.
ya lancar kok semua. Mana mungkin ada masalah, buktinya bisa kok semua. Tapi ingatlah, suatu waktu Tuhan izinkan kita menghadapi masalah yang sekonyong-konyong bagaikan sungai air Jordan yang meluap dan membahayakan. Tetapi perhatikan, saat kita menghadapi masalah, banyak musuh Yosua, ya dia menghadapi orang Amori, orang Het dan sebagainya. Tetapi masalah yang betul-betul kita persiapkan hati kita hari-hari ini, bagaimana tiba-tiba masalah itu datang diizinkan Tuhan sekonyong-konyong bagaikan badai topan di tengah laut. Mungkin kita berkata aman, tidak ada gelombang, tapi tiba-tiba ada gelombang yang menghantam perahu itu, kapal itu. Inilah hari-hari ini. Sehingga apa? Sehingga di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi itu, tantangan yang kita hadapi itu, lihat itu, ada Tuhan di tengah-tengah kita. Jadi saudara jangan putus asa, kecewa, kecut, tawaran. Oh, tiba-tiba ada masalah. Ya, biasanya aman semua. Tapi tiba-tiba di tengah masalah itu, di tengah keamanan, di tengah kedamaian, di tengah-tengah tidak ada masalah, Tuhan izinkan air itu meluap. Tetapi ingat, apa janji Tuhan kepada Yosua? Kita baca kelima. Ya, kita baca kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Kita baca sama-sama. Kita ganti kata engkau dengan aku. Ya, kita ganti kata engkau dengan aku. 3, 2, ya. Aku tidak akan membiarkan aku, maksudnya Tuhan, kita ganti kata aku, maafkan, kita ganti kata Tuhan dengan aku dengan Tuhan, engkau dengan aku. 3, 2, ya. Tuhan tidak akan membiarkan aku dan tidak akan meninggalkan aku. Amin. Amin. Sekalipun Tuhan izinkan kita menghadapi masalah yang bagaikan sungai Jordan, sekonyong-konyong datang menimpa kita, sekonyong-konyong datang menghantam kita, janji Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Makanya saya katakan dia ada di tengah-tengah tantangan kita. Mungkin saudara sekarang berkata, bilang aja situ Pak Pendeta, katakan aja itu kok sekarang aman. Tapi ingat, sekonyong-konyong nanti kita akan menghadapi persoalan yang bagaikan air sungai yang tidak akan bisa dibendung oleh apapun, yang tidak akan bisa dibendung oleh kekuatan apapun. Tetapi masalah yang tidak bisa dibendung oleh apapun itu, yang bagaikan air itu yang tidak terputus itu, hanya mampu diselesaikan dengan penyertaan Tuhan. Tetapi perhatikan, apa syaratnya supaya Tuhan tetap menyertai kita? Sekarang jangan lihat masalahnya dulu, ya, nggak usah lihat tantangannya. Ya, seringkali orang fokus kepada tantangan dan masalahnya. Tetapi sekarang masalah itu, tantangan itu biar saja terjadi. Tetapi yang menjadi persoalannya sekarang, apakah di tengah persoalan, di tengah tantangan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Apa? Kita perhatikan ayat yang ke-8. Ya, ayat ke-7 kita mulai. Ya, saya akan baca ke-7 supaya betul-betul Tuhan ada di tengah, mengakhiri tahun 2021, masuki tahun 2022, dan tentunya tidak semakin mudah persoalan yang kita hadapi. Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat, dunia semakin hari semakin sukar, bukan dunia semakin baik. Ya, saudara tidak percaya, yang penting perkataan ini bisa bertanggungjawabkan. Dunia semakin hari semakin sukar, kegoncangan akan terjadi. Dan Injil Matius katakan dia datang bukan membawa damai, tetapi dia akan datang untuk menggoncangkan dunia ini. Tetapi persoalannya sekarang, kita tidak perlu lihat masalah kegoncangan yang terjadi, tapi apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ayat yang ke-7, bagaimana syaratnya supaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, tidak meninggalkan kita, biar orang meninggalkan kita, biar orang tidak memperhatikan kita, membiarkan kita. Tetapi yang penting dan terutama di atas segalanya, biar Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ketujuh, apa syaratnya? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Perhatikan,
Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau 32 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab demikian. Apa syaratnya supaya saudara disertai oleh Tuhan? Tuhan tidak membiarkan kita, yaitu banyak merenungkan firman Tuhan. Itu kan. Jadi orang yang cinta firman, dia tidak akan mungkin putus pengharapan pada persoalan yang datang. Sekarang ini hebat kan? Sekarang ini tidak kelihatan saudara, karena tidak ada masalah. Tetapi nanti suatu waktu Tuhan izinkan masalah, kelihatanlah mana orang yang betul-betul bertahan, mana yang betul-betul mencintai firman. Kalau dia mencintai firman, Tuhan ada. Sama-sama sekarang beribadah. Beribadah. Sama-sama ya, aktif. Tetapi perhatikan, untuk kita mengalami penyertaan Tuhan, supaya kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan saat kita menghadapi masalah yang menakutkan, syaratnya cuma satu: kita banyak memperhatikan, merenungkan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan di atas. Orang tidak ditinggalkan oleh Tuhan, dia banyak merenungkan firman itu siang dan malam, mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Saya sudah ulang-ulang 3 kali saya menyampaikan firman. Saya sudah tekankan ini kepada saudara. Orang yang benar-benar ada penyertaan Tuhan, dia mencintai firman, merenungkan firman itu siang dan malam. Itu juga orang yang hidup dalam rohani. Kalau orang mati rohaninya, memang dia tidak akan bisa, tidak akan mungkin bisa, sekalipun jasmaninya sehat. Tapi kalau orang sudah cinta firman, dia bisa merenungkan firman itu siang dan malam. Dan disitulah Tuhan berbicara di tengah-tengah kita. Dan kita akan, Tuhan berbicara bukan dengan ini, karena surat Ibrani berkata Alkitab sudah kanon. Kadang hamba Tuhan kan ngomongin, Tuhan berbicara dengan saya. Tuhan tidak akan berbicara lagi dengan telinga panca indera, tapi dia akan berbicara lewat firman. Saat kita membaca firman, dia akan berbicara di tengah-tengah kita. Dia akan berbicara dalam hati, bukan dengan ini. Kita melihat Tuhan bukan dengan kasat mata, tapi kita akan melihat dalam firman-Nya. Saat kita membaca firman-Nya, disitulah Tuhan akan berbicara. Bukan hanya berbicara. Kita lihat ayat selanjutnya, pasal yang ke-8. Ya silakan, apa yang dikatakan? Ayat yang ke-8. Janganlah engkau memperhatikan kitab Taurat ini, tetapi perhatikan, janganlah engkau lupa memperhatikan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala apa yang tertulis dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan. Tidak ada ruginya saudara kalau kita mencintai firman. Kalau kita mencintai firman, merenungkan firman, keberhasilan dan keberuntungan akan menjadi milik dan bagian kita. Amin. Siapa orang yang tidak mau berhasil? Maksud keberhasilan di sini secara jasmani sampai secara rohani, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam. Kita akan perhatikan apa tanda orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Kita akan perhatikan dalam kitab Yosua. Ya, bagaimana Yosua ini berkomitmen. Pasal 24 ya. Ya, indah sekali saudaraku kalau kita sudah mencintai firman Tuhan. Dia bisa berbicara. Dia bisa berbicara lewat firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Yosua pasal 24 ayat 15 kita akan perhatikan ya. Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Baal yang nenek moyangnya beribadah di seberang sungai Efrat, atau Baal orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi orang yang mencintai firman dalam hidupnya,
dia ada suatu komitmen dalam hidupnya untuk tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Setia dia, sungguh-sungguh dia beribadah kepada Tuhan. Kita perhatikan pasal yang pertama, Ulang. Ya, jadi ini ya, betul-betul dia benar-benar mencintai firman, merenungkan firman itu, ada keberhasilan, ada keberuntungan. Ya, kita baca pasal yang ke-1 ayat ke-9, bagian terakhir ini ya. Ya, apa yang akan kita terima kalau kita sudah merenungkan firman itu siang dan malam? Pasal yang ke-1 ayat ke-9. Ya, perhatikan. Ya, bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Ya, janganlah kecut dan tawar, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kalau kita sudah merenungkan firman itu siang dan malam, kita mencintai firman itu siang dan malam, belajar. Saya katakan belajar. Ya, kalau enggak baca pasal, minimal 1 pasal. Enggak, mungkin nanti kan memang di dalam pekerjaan Tuhan ini, yang saya alami ada 3 tahap. Pertama, keterpaksaan, memang harus dipaksa. Keterpaksaan, nanti menjadi suatu kesukaan, sampai menjadi suatu kebutuhan. Dipaksa, daging itu dipaksa. Dipaksa betul-betul. Setelah daging itu dipaksa, menjadi suatu kesukaan. Setelah menjadi suatu kesukaan, menjadi suatu kebutuhan. Tidak akan mungkin saudara membutuhkan firman kalau saudara tidak mau paksa. Setelah dipaksa, daging itu menjadi suatu kesukaan. Mulai suka. Namanya kalau sudah suka, menjadi suatu kebutuhan. Bisa paham? Kalau saudara tidak paksa daging, tidak akan mungkin saudara menyukai firman. Tidak mungkin itu menjadi suatu kebutuhan. Harus betul-betul dipaksa. Ini yang saya menjadi pengalaman. Terus dipaksa daging ini. Setelah dipaksa, dia akan meningkat menjadi suatu kesukaan. Mulai suka, mulai mencintai. Setelah itu menjadi, kalau sudah jadi suatu kebutuhan, saudaraku, namanya kebutuhan. Saudara tidak makan, lemas. Tidak baca firman, ya lemas. Itulah menjadi suatu kebutuhan. Bisa paham? Kebutuhan kan? Kamu kan butuh handphone. Kalau handphonemu tinggal, pasti kalang kabut, harus balik lagi. Tapi coba kalau tidak baca firman, oh tidak bisa, tidak masalah itu, ya kan? Sampai ibadah pun megang handphone. Ini. Megang handphone kan, kebutuhan kan? Firman juga begitu. Dipaksa terus. Setelah ini pengalaman saya, tidak bisa sampai jadi kebutuhan, baru betul-betul disukai. Betul-betul menjadi suatu kebutuhan. Sudah lebih mencintai firman daripada yang lain. Kita lihat Roma, dia sudah menyertai kita. Roma 8. Ya, kalau dia sudah menyertai kita, apa yang terjadi? Ayat terakhir ini, Roma 8, 31-32. Kalau Tuhan sudah ada menyertai kehidupan kita, tidak usah takut, ya, tidak usah kecut. Apa yang terjadi? Roma 8, 31-32. Ya, saya akan baca 31-32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, Dia ada di tengah-tengah kita, Dia bersama dengan kita, Dia Immanuel. Siapakah yang akan melawan kita? Kalau Dia sudah bersama dengan kita, maka kita bisa tampil sebagai pemenang, menang dalam menghadapi musuh-musuh, termasuk dosa. Musuh yang terakhir itu, yang paling berat itu adalah dosa. Kalau Tuhan sudah bersama dengan kita, Dia Immanuel, Dia ada di tengah-tengah kita. Apapun musuhmu hari-hari ini, penyakitkah, apakah inikah, kita akan menang dalam menghadapi musuh-musuh itu. Tampil kita sebagai pemenang. Bela dalam setiap kehidupan kita. Amin. 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 Ini mau menang. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita akan tampil sebagai pemenang. Bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tadi yang di atas, kita mencintai firman. Kalau kita sudah mencintai firman, adapun masalah yang sekonyong-konyong datang bagaikan air sungai Jordan, kita akan tampil sebagai, itu siklusnya, saudaraku. Ya kan?
kita akan tampil sebagai pemenang. Bagaimana kita tampil sebagai pemenang? Balik lagi, kita akan menjadi kehidupan yang mencintai firman. Kalau kita sudah mencintai firman, adapun masalah, persoalan yang bagaikan sungai Yordan, kita juga akan tampil sebagai pemenang, beruntung. Mau saudara balik lagi? Mau saudara balik? Bagaimana kita menghadapi persoalan yang bagaikan sungai Yordan? Mencintai firman. Saat kita mencintai firman, ada keberuntungan dan kita akan tampil sebagai pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rafael Siburian atas pelayanannya melalui firman pada siang hari ini. Kiranya saudara-saudari sahabat House of Grace semakin diberkati dimanapun saudara berada. Sebelum ibadah pada siang hari ini kita tutup, kami sedikit ada pengumuman bagi saudara-saudari sahabat kami dimanapun berada yang mengikuti acara ataupun ibadah community prayer ini. Jika rindu didoakan atau ingin didoakan atau mungkin punya kesaksian yang membangun kerohanian kita, maka saudara-saudari Bapak Ibu bisa mengakses sosial media kami di www.houseofgraceindonesia.org ataupun bisa melihat sosial media kami yang tertera di layar di depan saudara. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.